وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan kaidah-kaidah dalam khilaf. Kita telah masuk kaidah yang pertama, yaitu khilaf, perbedaan adalah sebuah tabiat dalam kehidupan manusia. Yaitu Allah ciptakan manusia itu, mereka diciptakan berbeda-beda sama Allah Ta'ala. Perbedaan fisik, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan karakter, perbedaan intelektual mereka. Demikian juga mereka akan berbeda dalam pandangan mereka, sehingga pendapat mereka pun nanti akan berbeda-beda. Dan perbedaan ini Allah Ta'ala jadikan sebagai hikmah yang luar biasa. Dengan adanya perbedaan, kita saling belajar, kita saling menghormati, kita saling mengenal. Jangan sampai perbedaan dijadikan ajang untuk bercerai-berai, dijadikan ajang untuk saling merendahkan. Kemudian kita masuk kaidah yang kedua, kaidah dalam memahami khilaf. Yang kedua, Allah memerintahkan untuk bersatu padu dan melarang dari perselisihan dan perpecahan dalam agama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berkata, sesungguhnya perpecahan dan perselisihan adalah perkara yang paling dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dalam kitab Majmu' Fatawa juz 12 halaman 237. Ya, kaidah yang kedua ini kita akan membahas tentang persatuan. Persatuan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, dan perpecahan itu adalah azab. Perpecahan itu perkara yang paling Allah benci. Maka itu walaupun kita berbeda, kita itu pendapatnya berbeda-beda, tetapi tetap kita itu harus bersatu. Jangan sampai perbedaan kita jadikan sebagai ajang perpecahan. Allah melarang perpecahan, tetapi Allah tidak melarang perbedaan. Perbedaan ada karena manusia diciptakan berbeda-beda. Tetapi yang dicela sama Allah Ta'ala itu perpecahan, itu dicela sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah berbarengan. Wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan, dan ingatlah karunia Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, setelah itu Allah satukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan setelah itu kalian dengan karunia Allah kalian menjadi saling bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha, dan dahulu kalian itu berada di jurang, di tepi neraka jahanam. Fa'anqadhakum minha, setelah itu Allah selamatkan kalian darinya, dari jurang itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan petunjuk. Setelah itu Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar.
dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang mendakwahkan kepada kebaikan, melarang kepada yang ma'ruf, dan menghalangi dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan kalian jangan sekali-kali menjadi orang-orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk yang nyata. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah-wajah yang putih berseri-seri, wa taswaddu wujuh, dan ada wajah-wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Sedangkan orang-orang yang mereka itu wajahnya itu hitam muram, kelam wajah mereka, maka dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian beriman? Fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakan azab terhadap kekafiran yang kalian kerjakan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, sedangkan orang-orang yang wajahnya putih bersih bersinar, fa fi rahmatillah, maka mereka berada pada rahmat Allah Ta'ala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, itulah ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada kalian, kami bacakan kepada kalian dengan benar. Wa mallahu yuridu dzulmal lil alamin, dan Allah tidak menghendaki kezaliman bagi alam semesta ini. Ayat ini kalau kita pahami, di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk bergandengan tangan untuk menjaga persatuan dan persaudaraan, dan jangan bercerai-berai. Walaupun nanti manusia itu akan bercerai-berai, bahkan akhir kehidupan mereka itu nanti ada dua golongan. Ada orang-orang yang masuk neraka, dan yang masuk neraka itu wajahnya muram, wajahnya hitam kelam. Kemudian nanti ada orang-orang yang masuk surga, dan yang masuk surga itu mereka adalah orang-orang yang wajahnya bersinar, wajahnya berseri-seri. Dan jangan sekali-kali kita bercerai-berai, karena perceraian itu akan menghancurkan kita, akan menjadikan azab Allah turun ketika orang itu bercerai-berai. Oleh itu kalau kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk bersatu padu. Dan persatuan itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, bukan masalah yang remeh. Persatuan itu kenikmatan yang besar sekali Allah Ta'ala berikan, karuniakan kepada kita. Allah Ta'ala di sini berfirman, kita bahas sedikit ayat ini, surat Al-Imran ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka yang tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, tidak semua manusia. Maka kalau kita baca Al-Quran itu, ada kalanya Allah memanggil semua manusia, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha, wahai manusia semuanya. Ya, terkadang khitabnya itu, panggilan Allah itu kepada semua manusia, terkadang panggilan Allah itu dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu apa? Sebenar-benar takwa itu apa? Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ketika disebutkan ayat ini, beliau mengatakan qala ayyuta'a fala yu'sa. Sebenar-benar takwa itu maksudnya supaya Allah ditaati, tidak dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa, dan supaya Allah itu diingat, dipikiri, yaitu Allah diingat dan tidak dilupakan. Wa ayyushkar fala yukfar, dan hendaknya Allah itu disyukuri, tidak dikufuri. Ini kalau ini kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, dan sanadnya sahih kepada beliau. Berarti kalau kata beliau Abdullah bin Mas'ud itu, haqqa tuqatihi, sebenar-benar takwa itu tiga. Sebenar-benar takwa itu tiga. Yang pertama, ayyuta' fala yu'sah,
supaya Allah itu ditaati. Jadi yang pertama ditaati, jangan dimaksiati. Ini namanya sebenarnya takwa. Kemudian yang kedua, wa ayyudhkar fala yunsah, supaya Allah diingat, yaitu orang itu terus berzikir kepada Allah Ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala, wala yunsah, dan jangan Allah itu dilupakan. Kemudian yang ketiga, wa ayyushkar fala yukfar, kemudian yang ketiga, supaya Allah itu disyukuri. Allah itu disyukuri akan karunia-Nya, jangan dikufuri. Ini kalau kata Abdullah bin Mas'ud. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi muslim. Al-Imam Al-Katsir ketika beliau menyebutkan ayat ini, Masya Allah, bagus sekali ucapan beliau. Perhatikan ucapan beliau itu. Beliau mengatakan, hafidhu alal islami fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Beliau mengatakan, wahai manusia, wahai orang yang beriman, jagalah Islam kalian. Jaga Islam kalian itu, hidayah kalian itu kalian jaga. Fi hali sihhatikum, ketika kamu itu sehat. Wa salamatikum, ketika kalian itu sedang bahagia. Yaitu jaga itu, Islam itu. Hidayah itu dijaga ketika kita masih sehat, kita masih hidup, kita masih kuat, kita jaga. Supaya apa? Litamutu alaihi, supaya nanti kita meninggal di atas Islam kita. Kenapa? Karena ketika kita masih hidup kita jaga. Setelah itu beliau mengatakan, ini penting ini ucapan beliau. Fa innal karima qad ujriya adatuhu bikaramihi. Karena orang yang mulia itu, dia itu akan dijalankan sesuai dengan kebiasaan dia. Jadi dia punya kebiasaan apa? Kebiasaan orang itu. Ketika orang itu biasa baik, maka dia pun nanti akan dijalankan kepada kebaikan sampai meninggal dunia. Ketika orang itu punya kebiasaan yang buruk, maka nanti dia pun akan dijalankan sesuai dengan kebiasaan, dituntun sampai meninggal dunia. Maka beliau mengatakan, ini ucapan beliau ini, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Perhatikan ini ucapan bagus, ini ucapan itu. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sebuah adat istiadat, sebuah kebiasaan, maka dia akan mati di atas budaya itu. Siapa yang punya kebiasaan, ketika masih sehat dia itu punya kebiasaan tertentu, maka nanti dia matinya di atas kebiasaan itu. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan siapa yang mati di atas sebuah kondisi, dia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Fa'iyadzan billahi min khilafi dzalika. Maka kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari lawan dari itu, yaitu kalau orang itu tidak baik, kita berlindung kepada Allah dari kebiasaan seperti itu. Jadi kaidahnya ini bagus sekali nih, kata Imam Katsir ini, yaitu beliau mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Kita ketika target kita ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu target kita, cita-cita kita, visi kita itu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu harapan kita, mati di atas Islam itu harapan kita. Tapi untuk supaya kita mati di atas kebiasaan yang baik, mati di atas kebaikan itu, maka ketika kita sehat, ketika kita hidup, ketika kita kuat, kita harus membiasakan kebaikan. Kita harus membiasakan kebaikan. Kalau kita sudah biasa, maka nanti kematian pun akan dituntun sesuai dengan kebiasaan kita. Begitu Rasulullah SAW mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Kamu ingat kepada Allah ketika lapang, ketika kamu sehat, ketika kamu kaya, ketika kamu lagi nikmat, ingat sama Allah Ta'ala. Nanti ketika kamu itu sempit, Allah akan ingat sama kamu. Sehingga apa? Ketika kita itu masih sehat ini, kita masih kuat, kita masih muda itu, kita jaga Islam kita. Nanti kalau kita itu sudah punya kebiasaan baik, maka nanti kematian kita itu sesuai dengan kebiasaan kita. Maka beliau mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sebuah kebiasaan, dia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau dia itu matinya di atas sebuah kebiasaan sesuatu, dia matinya dalam kondisi apa misalkan, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan kematian dia. Tinggal dia matinya di atas apa. Orang yang dia itu berzikir setiap harinya, ketika dia lapang itu,
ketika dia lapang itu lesannya digunakan untuk berzikir, maka pasti nanti matinya pun dimudahkan oleh Allah untuk berzikir dengan ucapan yang sama. Jika lisan kita itu basah dengan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Al-Quran dan yang lainnya, pasti nanti kalau kita mau meninggal dunia itu dimudahkan oleh Allah untuk membaca itu. Tapi kalau lisan kita itu biasanya musik yang keluar, itu, maka nanti kalau kita mati pun dimudahkan untuk membaca musik itu. Kenapa? Karena tinggal kebiasaan kita itu apa? Kebiasaan. Maka membangun sebuah kebiasaan baik itu amal yang luar biasa. Dan kalau orang biasanya itu berbuat dosa, ya seperti itulah. Nanti Allah akan mudahkan dia berbuat kebiasaan itu. Setelah itu di akhir ditutup dengan, yaitu kehidupan akhirnya itu ditutup dengan kebiasaan itu. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, hamba itu akan dimanfaatkan. Hamba itu akan dipergunakan oleh Allah Ta'ala, akan dimanfaatkan sama Allah Ta'ala. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah memanfaatkan? Allah kalau mencintai seorang hamba, hamba itu akan dimanfaatkan. Cara Allah memanfaatkan itu kayak apa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan. Ketika berbuat kebaikan itu, di tengah-tengah berbuat baik itu diwafatkan sama Allah Ta'ala. Sehingga orang itu kalau dicintai sama Allah Ta'ala, dia itu akan dibiasakan dulu dengan amal soleh, sampai akhirnya ketika dia itu dituntun untuk beramal soleh, di tengah-tengah itu dia meninggal dunia. Sehingga sebelum diwafatkan oleh malaikat, dicabut nyawanya sama malaikat, Allah berikan taufik untuk beramal soleh dulu. Di tengah-tengah beramal soleh, baru dicabut nyawanya sama malaikat. Begitu banyak orang-orang, masya Allah, itu orang-orang mulia yang meninggal dunia itu ketika sedang beramal soleh. Itu luar biasa. Meninggal dunia di atas husnul khatimah, di atas ibadah itu luar biasa. Ada orang, ya alhamdulillah itu, ada orang yang meninggal ketika sujud. Ketika dia sedang sujud meninggal dunia. Bahkan saya punya teman yang waktu daurah itu bareng. Saya punya teman itu waktu daurah itu kita duduknya bareng, yaitu saya di depan saya di belakangnya itu. Seorang ustadz. Kita waktu daurah di Malang itu kan biasanya kan kalau ustadz yang biasa ngisi di televisi sunnah itu, krunya itu ke sana. Jadi ada krunya itu di sana. Jadi kalau pas daurah syekh, krunya itu nyonting kajian syekh. Nanti kalau sudah istirahat, biasanya nanti ada kajian live dari ustadz-ustadz itu untuk menerjemahkan, biasanya itu meringkas kajiannya syekh itu. Dan ini ada seorang ustadz, dia sedang ngisi kajian di sebuah televisi sunnah itu, direkam itu, ada rekamannya itu. Subhanallah, itu sampai dia itu menyebutkan sebuah ayat itu menceritakan tentang kita itu beda sama orang kafir. Kita punya Tuhan, mereka nggak punya Tuhan. Watarjuna minallahi ma la yarju. Mereka berharap, ya, watarjuna minallah, kalian itu bisa berharap kepada Allah di mana orang kafir nggak bisa berharap karena Tuhan mereka nggak bisa diharapkan. Setelah itu Ustaz ini setelah baca ayat ini, setelah itu dia itu mau terjemahkan, subhanallah itu jatuh meninggal. Jadi sampai rekamannya ada, cuma rekamannya nggak di share, nggak ada. Karena setelah itu saat kita kumpul, hasilnya video itu tidak boleh disebarkan. Setelah itu rekamannya pas detik-detik beliau meninggal dunia itu tutup, tidak boleh di-share. Jadi banyak orang meninggal dunia itu dalam kondisi kebaikan seperti ini, dan itu kita dapatkan banyak. Kenapa seperti itu? Karena dia punya kebiasaan. Tidur, dibangunkan, tidur. Syekh Ali ya, bangun. Utuh Syekh, utuh. Yang tidur utuh. Jadi intinya itu kalau orang itu punya kebiasaan baik, nanti akan dituntun sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya sebelum dia mati, dia mau meninggal dunia itu. Ini orang sudah mau meninggal dunia, tapi Allah mudahkan dia untuk beramal soleh dulu. Dibiarkan beramal soleh. Ketika di tengah-tengah beramal soleh, baru nanti akan diwafatkan sama Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu gak dicintai sama Allah Ta'ala, ada orang dia berbuat dosa dan maksiat setiap harinya. Ketika sehat gak kenal Allah Ta'ala, ketika dia masih hidup gak kenal sama Allah Ta'ala, maka nanti ketika mau mati pun Allah gak kenal sama dia itu. Sehingga apa? Orang mau meninggal, sudah mau meninggal dunia itu, tidak langsung dicabut sama Allah Ta'ala. Dia itu dimudahkan untuk berbuat dosa dulu. Di tengah dosa meninggal dunia.
Oleh itu banyak sekali orang-orang meninggal dunia itu tengah-tengah berbuat dosa itu, mabuk. Bahkan ada kejadian nyata, ini terjadi juga di daerah kita juga itu, di Spain. Ada orang, dia itu sudah punya anak istri, sudah punya anak, kerja di pabrik, kemudian ketika pocokan dapat uang, dia itu beli obat kuat, minum jamu obat kuat. Setelah itu datangi pelacur, kemudian berzinanya di pinggir pantura, jalan seperti itu ya, di semak-semak itu, di situ itu. Subhanallah, itu di tengah zinanya mati. Coba bayangkan, di tengah zinanya mati, dan rupanya pelacurnya tetangga sendiri itu. Akhirnya apa? Ketika di tengah-tengah itu mati, maka pelacurnya itu datang ke keluarganya, datang ke istrinya dan anaknya, itu bapak kamu mati itu. Akhirnya didatangi sama masyarakat dalam kondisi ininya itu tegak itu, masya Allah itu. Tahu ininya, ininya itu tegak itu, sampai dikuburkan, sampai dikafani itu, ini nggak turun ini, tegak itu. Dan masya Allah, naudzubillah, dia itu meninggalnya dalam kondisi seperti ini. Oleh itu apa? Akhir kehidupan kita itu kita nggak pernah tahu itu. Kita akhir itu meninggal dalam kondisi apa? Maka supaya kita itu meninggal dalam kondisi muslim, wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita mati dalam kondisi muslim itu, kaidahnya itu man asya ala syai'in mata alaihi. Siapa yang dia hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia diwafatkan di atas kebiasaan itu. Kalau kita itu bisa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dalam kondisi kita sehat, kondisi kita kuat, dalam kondisi kita masih muda, kondisi kita itu masih hidup, maka nanti detik-detik akhir kita itu Allah pun nanti akan memudahkan kita untuk bertakwa, sehingga kita diwafatkan dalam kondisi kita itu sedang bertakwa. Wa man mata alaihi ma la syai'in bu'itsa alaihi. Dan siapa yang mati di atas sebuah kebiasaan, maka nanti dihidupkan di hari kiamat sesuai dengan kebiasaan itu. Kalau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini, ucapan beliau bagus juga. Imam Katsir tadi kaidahnya bagus, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Ini kata beliau. Kalau Imam Ibnu Rajab ketika menjelaskan hadis tentang husnul khotimah, ya, tentang husnul khotimah, Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Sehingga walaupun amalan orang itu baik, matinya dalam kondisi jelek, maka dia jelek. Karena akhir itu penentu. Akhir itu penentu. Sebagaimana hadis dalam Abdullah bin Mas'ud itu, ada orang yang dia itu beramal-amal kebaikan sampai jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Kemudian setelah itu datang tadi Allah Ta'ala, kemudian fayamalu bi amali ahli nar. Setelah itu dia mengamalkan amal penghuni neraka, fayadkhulaha, akhirnya dia masuk ke neraka. Walaupun apa, setiap harinya itu dia beramal seperti itu, tapi matinya itu dia atas dosa, berarti dia itu dosa. Maka beliau mengatakan bagus sekali, Imam Rajab, beliau mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Setelah menyebutkan hadis ini sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya, maka beliau mengatakan al khawatimu miratus sawabiq. Ini kaidahnya bagus gini. Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada akhirnya. Setelah itu beliau mengatakan bahwa al khawatimu miratus sawabiq. Tapi akhir kehidupan seseorang itu warisan dari kebiasaan sebelumnya. Memang amal yang menentukan itu nanti di akhirnya. Tapi untuk sampai kepada akhir yang baik itu kebiasaan warisan dari sebelumnya. Jika kita itu sebelum kita mati itu kondisinya baik, maka nanti kita akan diarahkan untuk kebaikan. Tapi kalau kita sebelum mati itu kita dalam kondisi dosa, maka kita pun nanti akan dimudahkan berbuat dosa. Di tengah berbuat dosa dicabut nyawa kita, naudzubillah. Nah, jadi tergantung kita mau biasakan apa. Kalau orang bertanya, lah kan tadi hadis tadi kan nggak seperti itu. Ada orang innar rajul wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Rasulullah mengatakan ada di antara kalian beramal amal penghuni surga sampai jarak dia dengan surga 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, kemudian datang takdir Allah. Fayamalu bi amali ahli nar, setelah itu dia mengamalkan amal penghuni neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke neraka. Kan kita katakan, lah kan ini hadis nggak seperti itu. Lah katanya akhir kehidupan seseorang itu warisan dari sebelumnya. Nah ini orang beramal kebaikan sampai jarak dia dengan surga cuma 1 hasta. Akhirnya meninggal dunia di atas dosa, akhirnya masuk neraka. Setelah itu beliau menjelaskan juga,
Beliau mengatakan ada sebuah riwayat tambahan. Riwayatnya itu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Itu ada tambahan. Ada salah seorang di antara kalian yang mengamalkan amal penghuni surga yang nampak di mata orang. Jadi ada orang melihat, masya Allah, ini orang ini luar biasa alim, orangnya soleh sekali, tapi dia nggak tahu borok-borok dalamnya itu. Yaitu keikhlasan dia kayak apa. Demikian juga bagaimana ketika dia sendiri dengan Allah Ta'ala, bagaimana nggak ada yang tahu. Allah yang tahu. Nanti akan dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala sebelum meninggal dunia. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian itu meninggal kecuali dalam kondisi kalian itu muslim. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan sebelum Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan annan nasa kanu yatufuna bil baiti. Pernah suatu ketika orang-orang itu sedang tawaf di Ka'bah. Wa Ibnu Abbas jalisun ma'ahu mihjanun. Ketika orang sedang tawaf di Ka'bah, Abdullah bin Abbas itu sedang duduk dan beliau itu membawa mihjan. Mihjan itu tongkat yang ada pegangannya itu. Tongkat kalau ada pegangannya itu. Faqala, maka beliau mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah mati kecuali dalam kondisi muslim. Setelah itu Rasulullah bersabda, walau anna qatratan min zakum, jika seandainya satu tetes buah zakum qutirat, diteteskan ke bumi, la amarrat ala ahlil ardi aisyatahum, maka satu tetes itu akan membuat pahit kehidupan dunia semuanya. Fa kaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Terus bagaimana kondisi orang yang setiap hari makannya cuma buah zakum saja? Buah zakum itu makanan atau buah di neraka jahanam. Itu kalau diambil satu tetes, dicelupkan ke dunia, teteskan ke dunia itu rasanya nggak ada yang enak, semuanya pahit semuanya itu. Kenapa? Karena buah zakum itu. Terus bagaimana dengan orang yang setiap hari makanannya cuma buah zakum? Ini kata Abdullah bin Abbas. Imam Ahmad juga meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba an yuzahzah 'anil nari wa yudkhilal jannah, siapa yang pengen diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan itu harapan kita. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, siapa yang Allah jauhkan dari api neraka jahanam, dimasukkan ke surga, dia telah sukses. Itu kan tujuan kita masuk surga, jauh dari neraka jahanam. Maka beliau mengatakan, siapa yang pengen diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, fal tudrikhu maniyatuhu, maka hendaknya kematian dia itu menjemput, yaitu dia itu mati dalam kondisi apa? Wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dalam kondisi dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu syaratnya, itu mati dalam kondisi itu. Wa ya'ti ilan nasi ma yuhibbu ay yu'ta ilaihi, dan hendaknya dia itu mati dalam kondisi yang orang itu senang. Orang itu senang, yaitu orang senangnya itu apa? Namanya kita itu hatta pezina, hatta pelacur, hatta preman pun dia itu menganggap dirinya itu jelek. Dia melihat orang soleh itu yang ke masjid, orang yang taat itu tetap baik, hatta walaupun dia itu pelacur. Sehingga hatta orang pelacur pun pengen anaknya jangan jadi pelacur, pengen anaknya jadi orang soleh. Orang yang dia itu hatta yang bandar narkoba sekalipun, dia tidak ingin anaknya jatuh dalam dunia itu. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya itu kotor. Dia itu pengennya apa? Melihat itu walaupun dia itu rusak kayak apapun, pengen anaknya itu jadi orang soleh, ngaji, baca Quran, sering ke masjid, bangga mereka itu. Maka apa? Mati dalam kondisi manusia itu bangga. Mati dalam kondisi orang itu bangga semuanya itu. Oh, mati dalam kondisi dia sedang sholat, mati dalam kondisi dia sedang ibadah, semua orang bangga. Sedangkan mati dalam kondisi dosa, hatta pelaku dosa pun nggak senang itu. Hatta pelaku dosa, dia nggak suka mati seperti itu. Sehingga kalau diingatkan masalah kematian pun terkadang takut mereka itu. Hatta beriman sekalipun. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya apa yang dia kerjakan itu nggak baik. Maka itu kalau kita pengen diselamatkan dari neraka jahanam, kita dimasukkan surga, hendaknya kita itu mati, akhir kehidupan kita itu
dalam kondisi kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dalam fisiknya itu, kalau iman kepada Allah dan hari akhir kan hati, orang gak ada yang tahu. Tetapi fisiknya kita itu, zahir kita itu sedang beramal yang manusia semuanya suka. Sehingga apa? Kita mati semua orang muji kita. Kita mati semua orang muji kita. Kenapa? Karena zahir kita itu baik. Bukan hanya batin kita yang baik, tetapi apa? Zahir kita baik juga, sehingga orang itu memuji kita. Itu yang kita harapkan. Begitu Rasulullah SAW itu pernah, beliau ketika di jalan tiba-tiba datang jenazah. Ketika datang jenazah, Rasul itu lihat orang-orang sekitarnya semuanya muji jenazah itu. Maka Rasulullah mengatakan wajabat. Setelah itu datang jenazah yang kedua, orang semuanya mencibir jenazah itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan wajabat, pasti. Rasulullah mengatakan pasti itu. Akhirnya Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa kok Anda mengatakan wajabat? Wajabat, pasti. Maka Rasulullah mengatakan, tadi jenazah yang pertama kalian puji-puji, maka dia wajabat lahul jannah, dia wajib pasti akan masuk surga itu. Sedangkan yang kedua, kalian mencaci makinya, maka wajabat lahun nar, orang itu pasti masuk neraka jahanam. Sedangkan Rasulullah mengatakan, antum syuhadaullah fil ardi, kalian itu saksi Allah di muka bumi ini. Oleh itu apa? Jangan sampai kita mati dalam kondisi orang semuanya mencibir kita, semua orang mencaci maki kita. Kenapa? Karena zahir kita nggak baik. Minimal apa? Kita itu walaupun amal kita masih kurang, kita itu mati dalam kondisi baik, sehingga orang itu bisa memuji kita dunia. Karena pujian manusia di dunia setelah kita itu meninggal dunia itu, manusia masih memuji kita, itu sebagai persaksian nanti di hari kiamat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian itu mukmin, muslim. Ini harapan kita. Dan mati dalam kondisi muslim, masya Allah, beratnya nggak main-main ini, beratnya luar biasa. Istiqomah sampai kita meninggal dunia di atas ketaatan itu perjuangan yang mematikan. Syaitan nggak akan tinggal diam melihat kita itu istiqomah di atas agama Allah Ta'ala. Kita akan digelincirkan, kita akan diselewengkan. Dan perjuangan setan yang paling keras itu, yang paling semangat itu detik-detik kematian kita. Maka nanti setan perjuangannya luar biasa untuk menyesatkan kita. Maka mati di atas Islam itu susah, berat. Dan yang terbaik itu bukan hanya Islam, mati di atas Islam dan sunnah. Oleh itu Imam Ahmad itu dalam doanya, beliau sebelum meninggal dunia itu beliau sering berdoa. Doanya itu apa? Beliau mengatakan, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Wahai Tuhanku, wafatkan saya di atas Islam dan di atas sunnah. Karena Islam itu macam-macam, Islamnya siapa? Tetapi kita diwafatkan di atas Islam wa sunnah, dan di atas sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, untuk sampai ke seperti ini, untuk sampai ke target kita itu bertakwa ketika kita masih hidup. Setelah itu kalau kita mau mati, kita itu dimatikan dalam kondisi muslim itu. Terus caranya apa? Bagaimana supaya kita itu bisa istiqomah seperti itu? Maka caranya ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Berarti supaya kita itu bisa istiqomah sampai meninggal dunia di atas Islam, caranya apa? Caranya kumpul dengan orang-orang yang baik. Kumpul dengan orang-orang yang baik, kita berpegang teguh dengan tali agama Allah, bersatu padu, dan jangan bercerai-berai. Kenapa? Perceraian itu yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan itu sangat pengen manusia itu bercerai. Kenapa? Kalau sudah bercerai-berai, gampang sekali dihancurkan sama syaitan. Apalagi kalau orang sudah sendirian, orang itu hidup sendiri. Hidup sendiri itu paling berat. Minimal kita itu punya teman yang baik. Oleh itu kalau kita perhatikan itu nasihat Allah kepada Nabi Muhammad. Hatta Nabi Muhammad itu Allah wasiatkan apa dalam surat Al-Kahfi itu? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Wahai Muhammad, sabarkan diri kamu. Untuk apa? Untuk berkumpul dengan orang-orang yang terus beribadah kepada Allah siang dan malamnya. Nah itu. Jadi apa? Berarti kita itu harus berkumpul dengan orang baik, cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang baik. Jangan sampai apa? Kita pengen istiqomah sampai meninggal di atas Islam, tapi komunitas kita bukan orang yang istiqomah. Kita nggak akan bisa seperti itu. Kalau itu ketika ada orang 99 nyawa dibunuh sama orang itu di kalangan Bani Israel, dia datang kepada ahli ibadah, tanya, saya sudah membunuh 99 orang, apakah ada pintu tobat bagi saya? Maka orang itu mengatakan nggak ada pintu tobat.
Akhirnya emosi, kemudian disembelih sekalian ini, genap 100 orang. Setelah itu datang kepada ahli ilmu, tanya, wahai ulama, saya ingin bertanya, saya sudah membunuh 100 orang, apakah pintu tobat itu masih ada? Maka beliau mengatakan masih ada, terbuka lebar, masih terbuka lebar. Kalau kamu ingin bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah akan menerima tobat kamu. Tapi kalau kamu ingin bertobat, tinggalkan kampung halaman kamu. Kamu sekarang itu hijrah ke Temasanan, ditunjukkan tempatnya. Di sana banyak orang-orang yang sedang ibadah. Kamu ibadah bersama mereka. Kamu tinggalkan komunitas kamu yang lama, kamu tinggalkan tempat kamu, tempat berbuat dosa dan maksiat, kamu hijrah. Akhirnya apa? Dia niat tulus mau berubah, mau hijrah dia itu. Akhirnya dia itu tinggalkan kampungnya. Ketika meninggalkan kampung, jalan, di pertengahan jalan meninggal dunia. Belum sampai ke tempat tujuan dia sudah meninggal dunia. Akhirnya turun 2 malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab ingin menyeret orang itu ke neraka jahanam karena dia belum sampai ke tujuan, dia belum ibadah, belum ada ibadah yang dikerjakan. Tetapi apa? Dia sudah meninggal dunia. Akhirnya apa? Mau diazab sama malaikat azab. Kemudian malaikat rahmat turun mengatakan, enggak, yang layak itu saya. Kenapa? Karena dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Akhirnya 2 malaikat itu ribut, siapa yang berhak membawa, malaikat azab atau malaikat rahmat. Setelah itu Allah mengutus malaikat sebagai hakim, diselesaikan permasalahan mereka. Maka setelah itu malaikat ini yang menjadi penengah ini mengatakan, sudah gini saja, kita ukur dekat kepada tujuannya atau lebih dekat kepada tempat aslinya, awalnya itu. Akhirnya Allah mengatakan kepada tanah, wahai tanah, dekatkan jasadnya orang itu kepada tempat tujuan. Akhirnya ketika diukur, rupanya lebih dekat kepada tujuannya. Setelah itu dibawa sama malaikat rahmat. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini, syarat orang itu pengen bertobat, cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang baik. Kalau kita mau bertobat, antum komunitasnya itu komunitas yang jahat, ya seperti itu terus gitu, nggak akan berubah. Caranya bagaimana? Cari komunitas yang baik. Oleh itu ada pepatah Arab itu mengatakan as-sahib sahib. Sahib, teman itu, sahib akan menyeret. Sampai Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan teman akrabnya. Tinggal kita itu berteman sama siapa. Rasulullah SAW juga mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Manusia itu, roh manusia itu kayak pasukan yang bergerombolan. Sukanya itu gerombolan kita itu. Mata arafa min hattalaf. Roh-roh yang saling mengenal, yang sama karakternya, maka itu akan menyatu. Wa matana karomin hakhtalaf. Tetapi roh-roh yang saling berbeda maka akan berpisah sendiri. Oleh itu kita itu kalau bertakwa, cari komunitas orang-orang yang bertakwa, kita kumpul bersama mereka, jangan bercari-cari. Kalau kita sudah berkumpul sama mereka, pasti nanti kita itu bisa meninggal di atas ketakwaan. Maka di antara cara supaya kita bisa istiqomah itu apa? Kumpul dengan komunitas yang baik. Itu caranya itu. Kalau kita nggak kumpul dengan komunitas yang baik, itu gampang sekali futur. Gampang sekali kita itu futur, dan itu terasa. Maka itu orang-orang yang sudah lama ngaji, itu futurnya gampang sekali. Kenapa? Masalahnya itu satu, tinggal dia itu masih menjaga komunitas dia atau tidak. Kalau dia sudah nggak pernah ngaji, itu sudah lama ngaji. Ada orang sudah kenal sunnah, puluhan tahun kenal sunnah itu, tapi setelah itu nggak ngaji, nggak pernah datang di pengajian, nggak pernah ketemu dengan teman-teman kita yang sepengajian. Akhirnya apa? Futur. Dan banyak sekali orang seperti itu. Banyak orang-orang yang di tengah jalan itu tumbang, dalam perjalanan dakwah itu tumbang. Tinggal kita itu bisa istiqomah atau tidak. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Ta'ala semuanya berbarengan. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Kenapa? Perceraian itu merupakan perkara yang paling Allah benci, perceraian ini. Sedangkan persatuan itu adalah kenikmatan yang paling Allah cintai. Oleh itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, dan saya sebutkan di situ terjemahnya, beliau mengatakan wal ijtima'u wal iktilafu min a'dhamil umuri allati aujabahu Allah Ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Persatuan dan perkumpulan itu merupakan perkara yang paling Allah wajibkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan.
Setelah itu beliau mengatakan wa hadzal aslul azim huwal i'tisamu bihablillahi jami'an wa alla yatafarraq. Dan pondasi yang paling kuat dalam agama kita itu supaya kita itu semuanya bergantung, berpegangan tangan untuk memegang tali agama Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Huwa min a'dhami usulil Islam. Dan ini persatuan di atas tali agama Allah Ta'ala dan tidak bercerai-berai itu merupakan pondasi Islam yang paling kokoh. Wa mimma 'azzamat wasiyatullah fi kitabih. Dan ini merupakan wasiat terbesar Allah di dalam Al-Quran. Wa mimma 'azzamat watina amatan wa khosatan. Dan itu merupakan wasiat terbesar Rasulullah SAW dalam banyak kejadian. Rasulullah SAW memberikan wasiat supaya bersatu padu dan jangan bercerai-berai. Dan persatuan ini yaitu diantara perkara yang memang Allah itu mencintai kita. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dari Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Allah itu ridho kepada kalian 3 perkara dan 3 perkara yang Allah ridhoi. Yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kepada kalian ketika kalian beribadah kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. Wa anta qasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridho kepada kalian ketika kalian bersatu padu untuk memegang tali agama Allah Ta'ala dan jangan bercerai-berai. Wa anta nasahu min wulati amrikum. Dan Allah ridho kepada kalian ketika kalian itu saling menasihati kepada pemimpin kalian. Wa yaskhatu lakum thalathan. Dan Allah benci dari kalian 3 perkara. Qila wa qal wa kathratul wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Allah benci dari kalian banyak ngomong, qila wa qala, yaitu mencari kabar-kabar yang gak pasti. Wa kathratus su'al, dan banyak bertanya. Wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Itu Allah gak suka dari kalian seperti itu. Oleh karena itu persatuan itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dan persatuan itu tidak bisa, persatuan hati itu tidak bisa kita itu mengusahakan. Itu murni karunia Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala menegur Nabi kita Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Wahai Muhammad, jika seandainya kamu belanjakan semua harta kamu di dunia itu untuk menyatukan hati manusia, ma'allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati. Maka persatuan itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sedangkan perpecahan itu merupakan azab. Rasulullah SAW dalam hadis sahih beliau juga mengatakan, "Alaikum bil jamaah." Wajib kalian untuk wal furqah, dan jangan sekali-kali kalian itu bercerai-berai. Maka banyak ayat dalam Al-Quran itu Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Allah Ta'ala berfirman tadi misalkan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu." Kalian itu jangan seperti orang yang berselisih, berbeda-beda, bercerai-berai itu setelah datang kepada mereka petunjuk. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Al-An'am ayat 159, "Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan mereka itu. Lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat keempat, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Orang-orang ahlul kitab mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah datang petunjuk kepada mereka. Maka semua itu ketika Allah berikan rahmat kepada mereka, pasti semuanya itu akan bersatu padu. Tapi ketika Allah murkai, pasti nanti mereka itu akan bercerai-berai. Dan umat Islam itu percerai-beraian itu di dalam tubuh kaum muslimin itu lebih parah daripada umat-umat sebelum kita. Kalau orang Nasrani pecahnya menjadi 72, orang Yahudi 71, orang Nasrani 72, kaum muslimin terpecah menjadi 73. Setelah Rasulullah mengatakan kulluhum finnar, semuanya neraka jahanam kecuali satu golongan. Siapa itu? Man kana ala mithli ma ana alihi washabi, orang yang memegang teguh apa yang saya jalankan dan para sahabatku jalankan. Dan riwayat yang lain Rasul ditanya, Rasul siapa yang selamat itu? Maka Rasulullah mengatakan hiyal jamaah, itu adalah orang-orang yang memegang jamaah. Maka
Mesti sunnah itu, kata Syekhul Islam, sunnah itu mesti identik dengan jamaah, dan bid'ah identiknya dengan furqah. Beliau, wal bid'atu makrunatun bil furqati. Bid'ah itu, ketika bid'ah itu muncul pasti diiringi dengan apa? Diiringi dengan furqah, percerai-berian. Kama anna sunnata makrunatun bil jamaati. Sebagaimana sunnah itu identiknya dengan berjamaah, sehingga dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa dikaitkan dengan jamaah? Karena dengan berpegang teguh kepada sunnah, jamaah itu akan kuat. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Ahlul bid'ah itu dinamakan dengan ahlul furqah, orang yang senantiasa bercerai dalam agama-agama mereka. Kalau ahlus sunnah tidak. Maka ketika kaum muslim masih bersatu padu, kekuatan itu masih ada. Karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita itu pada persatuan kita. Kalau kita sudah bercerai-berai, lemah kita itu. Fatadhabariyukum fatafshalu, kalian akan rugi kalau sudah bercerai-berai. Setelah itu hilang kekuatan kalian. Maka kekuatan Islam itu ada pada persatuan mereka. Tapi Allah mentakdirkan hancurnya Islam itu bukan dari serangan orang kafir. Hancurnya Islam itu bukan karena musibah alam, tetapi hancurnya Islam itu karena percerai-berian di antara mereka. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu safar. Setelah itu Rasulullah SAW itu mampir ke sebuah masjid, kemudian setelah itu beliau berdoa. Maka kata beliau mengatakan sa'altu Rabbi, saya minta kepada Allah 3 permintaan, kemudian saya itu dikabulkan 2 permintaan dan yang 1 tidak diberikan. Maka Rasulullah minta apa? Maka Rasulullah mengatakan, saya itu minta kepada Allah 3 permintaan. Ketika sudah selesai, maka Allah mengatakan, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, saya itu kalau sudah memutuskan putusan tidak bisa dirubah-rubah. Wa inni a'taituka, dan aku saya berikan kepada engkau Muhammad terhadap umatmu, li ummatika Allah uhlikakum bisanatin bi'amatin. Saya tidak akan memusnahkan umat Islam karena musibah alam, tsunami, gempa bumi tidak bisa menghabiskan umat Islam. Dikabulkan sama Allah Ta'ala. Wa alla usallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan saya kabulkan permintaan kamu supaya umat kamu itu tidak dihancurkan dari serangan musuh-musuh kalian, yaitu orang kafir. Orang kafir walaupun mereka bersatu padu, tidak mungkin mereka itu bisa menghancurkan Islam. Walau cutama alaihi mimman, semua orang kafir berkumpul untuk menghabiskan Islam, gak bisa. Setelah itu beliau mengatakan hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dan. Tetapi yang ketiga yang tidak dikabulkan yaitu umat Islam itu akan hancur karena perpecahan di antara mereka. Sampai yang satu golongan memerangi golongan yang kedua, wa yasbi ba'duhum ba'dan, sampai menawan golongan yang lain, kemudian sampai membunuh golongan yang lain. Padahal apa? Sama-sama orang muslim. Maka ini merupakan perkara yang paling tercela ketika perbedaan pendapat dijadikan ajang untuk saling merendahkan, untuk saling bercerai-berai. Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan oleh Imam Muslim, tapi dari Thauban, tapi ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ceritanya saya sebutkan ceritanya terakhir dari dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, anna Rasulullah SAW aqbala dzata yaumin minal aliyati. Rasulullah SAW suatu ketika beliau itu datang dari Aliyah, nama sebuah tempat. Hatta idza marra bi masjid Bani Muawiyah, sampai beliau itu mampir di masjid Bani Muawiyah. Dakhala, maka Rasulullah masuk ke masjid, faraka rakaatain, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat. Wasolaina ma'ahu, maka kami sholat juga bersama Rasulullah SAW. Wada'a rabbahu tawilan. Setelah selesai, Rasul itu doanya panjang sekali. Thumman sarafa ilaina, setelah itu Rasulullah itu selesai doa, Rasulullah itu menuju ke kami. Faqala maka Rasulullah SAW berkata, sa'altu rabbi thalathan, saya minta kepada Allah 3 permintaan. Fa'atani ithnataini, Allah mengabulkan kepada saya 2 permintaan saya. Wa mana'ani wahidatan, dan 1 permintaan Allah tidak mengabulkan. Sa'altu rabbi alla yahlika ummati bisanati fa'ataniha, saya meminta kepada Allah supaya tidak memusnahkan umatku dengan musibah paceklik alam, maka Allah memberikan untuk saya. Wa sa'altu alla yahlika ummati bil gharaqi
Allah, saya minta kepada Tuhanku supaya tidak dihancurkan umatku itu dengan banjir. Setelah itu Allah mengabulkannya. Wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'suhum bainahum famana'aniha. Kemudian saya minta sama Allah Ta'ala supaya jangan dijadikan perpecahan di antara mereka itu sebagai sebab untuk kehancuran mereka. Famana'aniha, maka Allah melarang saya, yaitu apa? Hancurnya umat Islam itu karena perpecahan di antara kaum muslimin. Intinya bahwa persatuan itu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, sedangkan perceraian itu merupakan azab. Ini merupakan perkara yang paling Allah benci. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya nanti kan kita bahas, walaupun di tulisan saya ini nanti nggak ada, penyebutnya tidak ada, tapi nanti insya Allah kan kita bahas. Yaitu maksudnya bagaimana kita fahami Allah itu menciptakan kita berbeda-beda, tapi kok Allah itu memerintahkan kita bersatu? Kan kita diciptakan berbeda-beda. Kenapa perbedaan itu dilarang dan kenapa persatuan itu dianjurkan? Padahal Allah mentakdirkan kita itu berbeda-beda. Nanti insya Allah kan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.